Selamat pagi, kita hari ini bertemu kembali pada pembelajaran daring kita mata pelajaran IPA. Topik kita untuk hari ini adalah perkembangbiakan pada hewan dengan subtopik perkembangbiakan aseksual pada hewan, perkembangbiakan seksual pada hewan, perkembangan hidup hewan, dan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Perkembangbiakan aseksual artinya tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi hewan menggunakan bagian tubuhnya untuk berkembang biak. Ya, dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah membentuk tunas. Jadi terdapat hewan yang mampu berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya ubur-ubur dan hidra sp. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen atau bagian-bagian. Nah, seperti pada gambar ada fragmentasi pada cacing pipih. Jadi ada caranya seperti ini dia yang di sini. Jadi cacing pipih yang pertama dia memotong menjadi bagian-bagian yang seperti ini, memotong ya. Dipotong menjadi dua bagian, ini dia 1, 2. Kemudian nanti bagian yang sudah terpotong ini akan membentuk organ-organ tubuh yang tidak ada pada bagian tersebut. Cara yang kedua adalah seperti ini, membelah ya, membelah diri seperti ini. Kemudian nanti organ-organ yang sudah membelah diri seperti ini akan membentuk kembali organ-organ lengkap. Ya, dapat juga seperti ini dia. Jadi cacing pipih dibagi menjadi 3, membelah atau memotong dirinya menjadi 3. Kemudian nanti potongan-potongan bagian tubuhnya itu akan membentuk organ-organ tubuh yang tidak ada pada potongan tersebut. Kira-kira seperti itu dia bentuk reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi. Cara berikutnya adalah partenogenesis. Partenogenesis merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh pejantan. Jadi partenogenesis terjadi secara alami pada beberapa spesies. Contohnya pada semut dan pada belalang. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan. Artinya terjadi proses fertilisasi. Jadi terjadi pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses fertilisasi dapat terjadi dengan yang pertama fertilisasi internal, kemudian yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Kita lihat pengertiannya. Nah, kita lihat fertilisasi internal. Fertilisasi internal terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina. Hal ini terjadi pada sapi, ayam, kura-kura, dan buaya. Yang kedua, fertilisasi eksternal. Artinya terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya terjadi pada ikan. Kemudian berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan berkembangbiak secara seksual dibagi menjadi 3 kelompok lagi. Yang pertama adalah hewan vivipar. Hewan vivipar disebut juga hewan melahirkan. Jadi hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Contohnya terjadi pada kucing. Yang kedua, hewan ovipar. Hewan ovipar disebut juga dengan hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Contohnya cicak, katak, ikan mujahir, dan ayam. Nah, yang ketiga adalah ovovivipar. Hewan ovovivipar disebut juga dengan hewan bertelur dan melahirkan. Jadi embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur. Tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Kemudian setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Hal ini terjadi contohnya pada kadal dan sebagian jenis ular.
Nah, kita lanjutkan dengan perkembangan hidup hewan, subtopik yang ketiga. Yang pertama, perkembangan langsung. Pada perkembangan langsung, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa atau imago. Jadi selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Seperti pada gambar, yaitu perkembangan langsung pada serangga Lepisma saccharina. Jadi kalau kita amati dia, gambar ini mulai dari telur hewan muda, ini hewan muda sampai hewan dewasa, kira-kira kita perhatikan dia bentuknya, bentuk organ dan bentuk tubuhnya hampir sama, hanya berbeda di ukuran. Nah, jenis perkembangan hidup hewan yang kedua adalah metamorfosis. Pada metamorfosis, yaitu hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Hewan muda tersebut kemudian berkembang melalui tahapan tertentu, sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Metamorfosis dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, dia metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita lihat, pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut nimfa. Selanjutnya, nimfa berkembang menjadi hewan dewasa. Nah, kita lihat di gambar. Ya, kita lihat di gambar, pada metamorfosis tidak sempurna ini dia. Ya, ada ciri khasnya di sini. Jadi dia berkembang dari telur menjadi nimfa menjadi dewasa. Ya, ini dia. Metamorfosis tidak sempurna. Kemudian pada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Ya, yang disebut dengan larva ini dia. Ya, larva memiliki struktur dan fungsi organ yang sangat berbeda dengan hewan dewasa. Jadi kalau kita perhatikan di metamorfosis tidak sempurna, mulai dari nimfa sampai dewasa itu bentuk tubuhnya atau struktur tubuhnya itu hampir sama. Sementara di metamorfosis sempurna terjadi perubahan yang signifikan, yang mulai dari ini telur, larva, pupa sampai menjadi imago atau sampai menjadi dewasa. Ya, perkembangan hidup hewan yang ketiga adalah perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Pada beberapa hewan, selama perkembangan hidup dari muda menjadi dewasa, terjadi perkembangan seksual dan aseksual. Jadi kalau kita ingat pertemuan daring minggu yang lalu, ini yang dikenal dengan istilah metagenesis. Jadi dalam satu alur kehidupan, dari hewan muda menjadi hewan dewasa, terjadi dua kali perkembangbiakan. Jadi dapat dia terjadi secara seksual, dapat juga terjadi dengan aseksual. Jadi contohnya pada ubur-ubur, seperti pada tahapannya yang digambar. Jadi ada fase generatif dan fase vegetatif. Ini dia fase vegetatif, fase generatif. Jadi pada fase generatif itu ada zigot, berarti ketika ada zigot berarti ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, perkembangannya. Kemudian di sini fase vegetatif. Vegetatif berarti dia berkembang biak melalui ini, melalui tunas. Yang ini dia, tunas. Ya. Jadi ini contoh perkembangbiakan secara seksual dan secara aseksual. Jadi dalam satu alur kehidupan ya dari hewan ubur-ubur itu terjadi fase seksual dan aseksual. Nah, kita lihat mengenai teknologi perkembangbiakan pada hewan. Dikenal dengan istilah inseminasi buatan. Ini adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Jadi ini ada beberapa tujuan inseminasi buatan. Yang pertama adalah memperbaiki mutu genetika ternak. Artinya akan didapatkan sapi dengan kualitas unggul. Kemudian efisiensi biaya, efisiensi waktu, kemudian meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, dan juga mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin pada sapi. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugas ya. Terima kasih buat anak-anak ibu yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini, dan juga terima kasih ibu ucapkan untuk anak-anak yang selalu setia mengirimkan tugasnya per pertemuan daring. Jadi tetaplah semangat
ya. Walaupun pertemuan kita ada pertemuan daring, tetapi tugasnya tetap wajib kamu kerjakan sebagai siswa. Ini ada tugasnya ya. Yang pertama, kamu buat ringkasan materi kita hari ini. Itu adalah hal yang wajib dalam mata pelajaran IPA. Jika saya membawakan ya, jadi harus selalu menyertakan ringkasan materi setiap pertemuan daring. Kemudian nanti kamu kerjakan soal dalam bentuk form ya. Di bagian tugas Google Classroom kita nanti kamu screenshot hasil latihanmu. Hasil ringkasan materi dan screenshot hasil latihan ya. Jadi dua bagian nanti kamu kirimkan dari bagian tugas kita di Google Classroom ya. Terima kasih anak-anak didik kami sekalian. Salam sehat.